dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan. Jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita boleh bertemu kembali pada saat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan dinyatakan buat kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama bawa hati kita, angkat suara kita untuk memuji dan memuliakan namanya dalam ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Kita punya Tuhan yang merupakan sumber pengharapan kita. Mari naikkan pujian bagi kita. Agungkan Dia, Dia yang layak terima segala pujian, hormat sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkau pengharapan kami. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada Yesus, Kau perlindungan kami. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
Tuhan, kami bersyukur, kami boleh bersuka cita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami rindu memberikan pujian kami yang terbaik bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada dimanapun. Pada saat ini mari kita bersama-sama, kita bersuka cita karena Tuhan hidup di dalam kita dan Dia bangkit di dalam kita. Mari bersama-sama naikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari angkat suara kita, tepuk tangan, gerakkan badan kita, beri yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Naikkan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan serukannya. Sampai hidup, hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita, Gerejanya berkuasa. Mari bersukacita, agungkan Tuhan kita. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Naikkan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan serukanlah. Sang Yesus hidup, hidup, hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita, Gerejanya berkuasa. Sang Yesus hidup, hidup, hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita, Gerejanya berkuasa. Dia hidup. Sang Yesus hidup, hidup, hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita, Gerejanya berkuasa. Haleluya. Dalam kasih kita dan cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sempurnanya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sempurnanya Yesus Tuhanku. Sempurnalah
Sungguh indah hidup kita, sungguh indah karena kita punya Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Saya percaya ketika kita menjalani kehidupan kita, bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa menjalani dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita mampu menjalani kehidupan kita. Dan dialah pengharapan dalam kehidupan kita, maka selayaknya kita mengharapkan pertolongan hanya daripada Tuhan saja. Mari bersama-sama kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan nyatakan kuasa-Nya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku dan menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Wajah Tuhan, Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
baru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Nya buat semangatnya. Shalom saudara sekalian, mari sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, saya ajak untuk setiap kita boleh berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami diberikan rahmat dari Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami boleh menikmati hal yang Tuhan berikan. Sekarang kami sudah memuji Engkau, kiranya Tuhan yang akan memberkati jalannya pemberitaan firman, agar firman yang disampaikan dapat meneguhkan kami, menghiburkan kami Tuhan, memberikan semangat dalam kondisi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, mampukan dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Saudara sekalian, shalom. Mari saya ajak setiap kita boleh membuka Alkitab kita di Mazmur pasal yang ke-23. Ini Mazmur yang cukup terkenal. Mari kita membukanya, Mazmur pasal 23. Saya akan bacakan. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara sekalian, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara pasti tahu ya dengan profesi peternak. Mereka biasanya mengembangkan usaha ternaknya sedemikian rupa, entah itu sapi, ayam, bebek. Mereka akan mencoba untuk melipat gandakan agar ternak yang mereka miliki dapat berkembang. Biasanya peternak itu juga memiliki prinsip semi-semi pebisnis. Maksudnya apa? Dengan modal yang sedikit diharapkan bisa mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Nah terkadang orang mengusahakan dengan sedemikian rupa, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, terjadi berbagai macam uji coba, sehingga ternak ini diusahakan dapat berkembang, dapat menghasilkan lebih banyak lagi. Nah termasuk katanya di China, di negeri Tiongkok, mereka bahkan menggunakan kadang campuran sintetis untuk mencampur telur yang dihasilkan oleh ayam atau bebek. Nah ini kan kadang melawan natur alami kehidupan kita ya. Nah ini mungkin rada kurang tepat dalam prinsip etisnya. Tetapi itulah semangat yang dimiliki oleh manusia. Dengan prinsip ini manusia ingin lebih banyak lagi menghasilkan. Nah kalau kita ikuti prinsip ini, nah mana mungkin seorang peternak dapat mengenal peliharaannya. Saudara pasti pernah punya peliharaan ya. Jadi kalau misalkan saudara punya peliharaan anjing, biasanya itu saudara tidak punya banyak-banyak, biasanya sekitar 1 atau 2 saja.
Dan saudara benar-benar mengenal peliharaan saudara. Entah kelakuannya, entah kebiasaannya seperti apa, biasanya saudara akan mengenal. Nah, berbeda dengan seorang peternak. Kalau misalkan peternak yang memiliki banyak hewan ternak, kalau seandainya hilang satu saja, apakah peternak tersebut sadar? Apakah dia tahu, loh ini sepertinya jumlah ternakku kurang satu di tengah ribuan ternak yang dia miliki. Saya yakin peternak itu tidak tahu, tidak sadar. Yang ada di pikirannya hanya cuan dan cuan, alias keuntungan. Itulah yang dikejar oleh peternak. Sekalipun seandainya peternak mengobati hewan ternaknya, itu bukan karena semata-mata care atau peduli. Tetapi yaitu tadi, karena ingin supaya ternak ini dapat masih menghasilkan. Nah, hal inilah saudara yang membedakan peternak dan juga penggembala di prinsip Alkitab. Saudara tentu saja pernah ingat ya dengan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di Lukas 15 tepatnya. Di mana dikatakan bahwa ada seorang penggembala punya 100 ekor domba. Kehilangan satu, berarti masih ada 99, masih banyak. Kalau kita jadi penggembalanya, apakah kita mau untuk mencari yang terhilang tersebut? Dengan resiko kita belum tentu menemukannya. Nah, tetapi seorang penggembala yang baik, meskipun dia masih punya 99 ekor yang lain, dia akan tinggalkan itu, mungkin di tempat yang aman, dan dia akan pergi keluar lagi, mencari yang tersesat. Nah, itulah gambaran penggembala yang baik. Ia peduli, ia tahu bagaimana kondisi domba yang hilang tersebut. Ia tidak ingin domba yang hilang itu mati akhirnya. Nah, inilah gambaran juga yang diberikan oleh Daud, bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Ia adalah penggembala yang baik. Nah, seharusnya kita mengenal penggembala kita. Dan begitu pun sebaliknya, bahwa penggembala kita mengenal kita. Mari kita kupas. Mari kita bahas ayat 1-4. Ini berkata tentang metafora, bagaimana Tuhan itu adalah digambarkan sebagai seorang gembala. Penulis dari ayat yang tadi kita baca, dikatakan bahwa ayat pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi di sana dikatakan dengan jelas, secara eksplisit, bahwa penulis dari ayat barusan adalah Daud, Raja Daud. Tetapi saudara, sebelum Daud diurapi menjadi seorang raja, jauh sebelum itu, ia adalah seorang penggembala. Ia adalah seorang penggembala domba dan ternak-ternak lainnya. Ia dipercaya untuk memeliharakan domba-domba tersebut, dan Daud begitu menyayangi akan domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Nah, saudara, sepertinya asik ya. Kita menggiring domba ke padang rumput, ya kan? Kita tinggal santai, main seruling mungkin. Nah, tetapi pada kenyataannya tidak segampang yang kita bayangkan mungkin. Karena apa? Karena seorang penggembala pun dituntut nyali yang besar. Ia harus punya keberanian untuk menjaga dan melindungi domba-dombanya. Sebab apa? Sebab tatkala ada binatang buas yang berusaha untuk memangsa domba peliharaannya, si gembala itu apakah lari? Tentu tidak. Penggembala itu akan one by one, akan mengajak duel serigala atau singa yang berusaha untuk memangsa dombanya. Sebelum domba itu dimakan, maka harus melangkahi mayat si penggembala dulu.
Si penggembala ini tahu bahwa kalau misalkan domba itu dibiarkan, tidak ditolong, maka 100% sudah pasti domba akan pasrah. Domba itu tidak bisa berlari dengan kencang. Domba itu juga tidak akan pernah melawan balik hewan pemangsanya. Saudara pernah lihat ada domba yang berusaha untuk melawan, mengajak duel hewan pemangsanya? Tidak pernah ada. Nah, itulah sifat dari domba. Ketika ia sekali diterkam, maka ya sudah. Ia cuma diam, ia cuma mengembik lemah, tanda tidak bisa apa-apa lagi. Nah, inilah sebuah imagery atau penggambaran yang dimunculkan oleh Daud di dalam kitab Mazmur 23 ini. Daud menyamakan dirinya dengan suatu ciptaan lemah yang tidak berdaya serta tidak bisa membela dirinya. Hanya bersama dengan sang pemiliklah domba merasa aman. Karena itu saudara, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu digunakan kata the Lord is my shepherd, I lack nothing. Nah, tapi lebih tepatnya lagi diterjemahkan dengan I shall not want. Jadi Tuhan adalah gembalaku, ini terjemahan bebas Indonesianya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan hal apapun. Aku tidak menginginkan hal-hal lain di luar kehadiran dari gembalaku. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Raja Daud ini. Saudara, penulis atau Daud tidak menggambarkan dengan serigala. Karena apa? Karena tidak ada penggembala serigala, ya itu benar. Tapi yang terutama adalah serigala itu dapat berburu sendiri. Makanya kita juga dapat mengenal istilah lone wolf atau serigala yang berjalan sendiri mencari mangsanya sendiri. Ia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika ia kelaparan, maka ia akan langsung bernafsu mencari mangsa yang bisa digunakan untuk mengenyangkan perutnya. Ia akan mencoba menghalalkan segala cara supaya keinginannya dapat terpenuhi. Nah, hal ini bertentangan dengan sifat dari domba. Nah, karena itulah saudara, inilah gambaran yang tepat tentang bagaimana gambaran kehidupan manusia. Sebab kita pun manusia adalah makhluk-makhluk yang dependen atau bergantung. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita memerlukan pribadi yang lebih berkuasa, lebih besar di belakang kita. Atau istilahnya backingan kita. Nah, itulah gembala kita. Kita pasti akan mengalami berbagai macam bahaya. Tapi saudara, bersyukurlah bahwa disitulah ada gembala yang memantau kita, menjaga kita dengan tongkatnya. Ketika kita tersesat, kita kembali dibawa kepada jalan yang benar. Kita dituntun sekali lagi. Nah, inilah gembala yang kita miliki. Nah, maka ketika kita tahu bahwa ada gembala, itu memunculkan rasa cukup dalam hati kita. Maka tepatlah kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Aku tidak menginginkan hal apapun di luar kehadiran dari gembalaku. Itulah yang kita perlukan. Sekali gembala ada bersama-sama dengan kita, cukup bagi setiap kita. Mari kita lanjutkan. Allah sendiri juga berjanji bahwa di Ulangan pasal 2 ayat 7, dikatakan bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Artinya bahwa Tuhan akan menjaga perjanjian dengan kita dan akan terus melindungi setiap kita. Ia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sang domba, yaitu kita akan dibaringkan
di padang yang berumput hijau. Kita bisa menikmati rumput secukupnya dan kemudian kita dibawa ke aliran air yang tenang. Di sana kita akan mendapatkan kesegaran untuk tubuh kita sendiri. Nah, kemudian dikatakan bahwa kita akan dituntun di jalan yang benar. Supaya apa? Supaya nama Tuhan sendirilah yang dipermuliakan. Nah, saudara, ke air yang tenang itu dapat memiliki makna simbolik tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Ia membersihkan setiap kita, ia menghiburkan hati kita, ia memberikan semangat di tengah segala kelesuan setiap kita. Roh Kudus menyukai keteraturan, Roh Kudus menyukai ketenangan. Dan demikianlah hendaknya jiwa kita, layaknya domba yang dituntun ke air yang tenang. Demikianlah kita akan diberikan ketenangan oleh Roh Kudus. Saudara, mungkin dalam fase kehidupan kita, mungkin kita merasa letih, kita merasa lesu, lelah. Kita merasakan sebuah kekeringan rohani. Rasanya seperti jiwa kita ini haus. Maka saya akan memberitahukan kepada saudara bahwa Allah tidak hanya saja memenuhi kebutuhan jasmani kita, tetapi Allah juga memenuhi kebutuhan spiritualitas kita. Ia mencukupkan segala hal yang kita perlukan, segala aspek kehidupan kita. Makanya ketika jiwamu kekeringan, jangan datang kepada pemuas-pemuas lain yang bersifat temporary atau sementara. Kita akan makin haus ketika kita melampiaskannya pada pemenuhan-pemenuhan yang seperti itu. Entah itu HP-mu, kekasihmu, dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk pelampiasan siap kita datang kepada air yang tenang. Dan Roh Kudus akan memenuhi siap kita, memberikan kita kelegaan yang abadi. Kemudian Ia membaringkan kita, ini memiliki makna tentang rest atau istirahat. Ingatlah bahwa seorang manusia itu memiliki dua sisi kehidupan. Sisi aktif di mana ia bekerja sekuat tenaga, menghasilkan karya yang melayani Allah. Tetapi juga ada sisi reflektif, di mana inilah saatnya manusia beristirahat, ia merenungkan akan bagaimana Tuhan sudah menuntun hidupnya dan akhirnya manusia tersebut bersyukur. Jadi seimbangkanlah, ia sudah membaringkan kita di padang rumput yang berumput hijau, dan di sanalah mari kita beristirahat sejenak, kita merefleksikan akan kebaikan Tuhan. Kemudian, Ia menyegarkan jiwaku yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ini adalah sebuah bentuk relasi yang indah antara Tuhan dengan umatnya. Daud mengatakan bahwa dalam relasi tersebut Tuhan akan menuntun kita kemana? Ke jalan yang benar. Dan dalam relasi yang ideal inilah kita akan menikmati tuntunan kepada hal-hal yang tepat. Hal-hal yang membawa kita kepada kekudusan hidup. Kita tahu bahwa ada perintah-perintah Allah. Hal-hal yang menyukakan Allah. Nah, itulah kita sedang dibawa ke sana. Nah, tapi mungkin kita berpikir begini ya saudara ya. Ketika kita diminta untuk hidup benar, untuk menaati perintah-perintah Allah, mungkin kita sudah terbiasa alergi dahulu. Kita sudah terbiasa anti dengan peraturan-peraturan. Makanya katanya ada slogan, peraturan ada untuk dilanggar katanya. Itu natur dari peraturan. Nah, tetapi BTW sejak zaman dahulu pun hal ini menjadi kecenderungan siap kita. Kita melihat juga bahwa Hawa dan Adam, mereka dilarang memakan buah, ya kan? Itu merupakan peraturan dasar. Sebenarnya itu peraturan yang tidak terlalu berat. Karena apa? Karena mereka pun masih bisa menikmati ciptaan yang lain. Tetapi karena mereka lebih tergiur untuk menikmati buah tersebut,
daripada memiliki relasi dengan Allah, maka akhirnya Hawa dan juga Adam melanggarnya. Akhirnya mereka menaruh nilai yang rendah dalam sebuah relasi dengan Allah. Hal ini menjadi sebuah semangat yang tidak baik. Mereka melakukannya karena apa? Karena mereka takut. Mereka khawatir kalau Allah nanti marah kepada mereka. Maka kita dapat melihat ketika mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bersembunyi, mereka takut. Nah, hal ini menjadi sebuah kondisi yang tidak baik ketika kita taat kepada Allah. Jangan sampai kita taat kepada Allah karena apa? Karena terpaksa, karena takut, karena nanti ada hukuman yang menanti kita. Saudara, ini hal yang keliru. Maksud dari bagaimana Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, artinya kita pun juga menyukai untuk dituntun. Kita menyukai untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Kita menikmati bagaimana kita dibentuk, naik ke level selanjutnya. Mungkin kita jatuh, tetapi kita menyukai bagaimana kita dapat bangkit kembali. Kita menyukakan hati Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam parafrase ayat ini. Kemudian, ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ini mungkin gambaran, metafora yang mungkin rada menakutkan ya saudara ya, lembah kekelaman, kegelapan ya kan. Tetapi sekalipun kita berjalan di sana, kita tidak panik ataupun takut. Sebab apa? Sebab Allah itu menuntun kita. Ia beserta dengan kita. Meskipun mungkin dalam kondisi tersebut, dalam kekelaman, begitu gloomy, kita tetap merasakan ketenangan di dalam diri kita. Bersamaan dengan itu kita mengetahui bersama siapa kita saat ini. Dan ke arah mana akhir tujuan hidup kita. Nah, itulah prinsip kita sebagai seorang percaya. Sebagai orang yang tahu akan tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Kita paham bahwa meskipun kita melewati hal tersebut, kita hanya lewat. Itu bukan menjadi tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita bukan ke jurang kematian. Meskipun mungkin kita ada bayang-bayang kematian di sekeliling kita. Tetapi tidak demikian dengan orang yang bukan percaya. Orang yang tidak mengenal Allah. Ia berjalan di ambang jurang kematian tersebut dan ia akan merasakan khawatir atau was-was. Karena apa? Karena justru jurang kematian itulah yang menjadi destinasi akhir orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen, kita tahu bahwa kita ini berdosa, dosa menyelimuti manusia. Tetapi kita tahu juga bahwa Sang Gembala menuntun kita keluar dari situ. Kita tahu bahwa akhir perjalanan kehidupan kita tidak akan binasa. Selain itu, kita tahu dalam kehidupan real kita, selama kita ada di dunia, kita mengerti bahwa akan ada penyertaan Tuhan. Saudara, aku tidak takut bahaya, tidak sama dengan berarti bahwa Tuhan akan meniadakan bahaya tersebut. Justru itulah, di tengah segala kekerasan, segala penderitaan hidup, segala keresahan, kekhawatiran yang kita miliki, kita tahu bahwa Tuhan masih setia menyertai kehidupan kita. Di tengah segala kondisi yang tidak menentu, kondisi yang kacau, kita tetap tenang, kita tetap merasakan kedamaian. Karena tongkat gembala masih beserta dengan kita, yang akan terus menggiring kita di tengah jalan tersebut, di tengah jalan yang kelam, di tengah jalan yang terjal, untuk menuju kepada akhir kehidupan kita.
ketika kita menghadapi permasalahan, tetapi kita tahu juga bahwa Tuhan bersama kita, maka itulah menjadi penghiburan bagi setiap kita. Bagian berikutnya adalah pemazmur memberikan sebuah metafora tentang Allah sebagai seorang tuan rumah. Di ayat 5 dikatakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Di sana dikatakan kata yang menarik, yaitu adalah kata musuh. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, loh, siapa musuh kita? Loh, jangan dipikir kita tidak punya musuh, saudara. Kita punya. Sebab dikatakan di Yohanes 15 bahwa siapa bersahabat dengan dunia berarti melawan Allah. Kita menjadi seteru Allah. Jadi lawan kita siapa? Dunia. Segala sekularisasi kondisi dunia saat ini. Nah, tetapi hati-hati juga. Jangan sembarang menentukan, oh ini musuhku, ya kan. Kita harus cermat bahwa maksudnya adalah dunia dan segala spiritnya dengan segala pengikutnya. Nah, itulah maksudnya. Jangan sampai kita bersahabat dengan dia, dengan mereka-mereka ini. Jangan sampai kita menjadi aneh, oh karena mereka ini musuh saya tidak mau pergi ke dunia, padahal kita masih hidup di dunia. Kita alergi dengan mereka. Nah, itu juga kurang tepat. Mari kita perangi segala spirit keduniawian, tetapi kita juga memiliki belas kasih untuk membawa mereka pada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu berperang bagi kita, saudara sekalian. Kita dapat melihatnya di Yeskiel pasal 34. Di sana itu digambarkan tentang gambaran para gembala yang jahat, yang begitu keji, dilawan oleh siapa? Oleh sang gembala yang baik, yaitu adalah Tuhan sendiri. Tuhan membenci setiap mereka, gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab ini. Tuhan akhirnya mengambil alih, Tuhan merawat domba-dombanya yaitu umat kesayangannya. Ia mencari yang terhilang, ia merawat yang luka, dan membawa pulang dengan sukacita domba-domba yang tersesat tersebut. Ya kurang lebih gambarannya mungkin juga seperti anak yang hilang ya saudara ya, di Lukas 15. Bahwa di sana dikatakan orang yang paling bersukacita itu siapa? Bukan si anak bungsu. Bukan si anak bungsu yang ketika pulang dia diampuni. Tetapi siapa? Bapaknya. Bapaknya begitu senang ketika anaknya yang sempat tersesat ini akhirnya pulang kembali. Nah demikianlah gambaran tentang gembala yang baik ini. Kita sekalian domba yang tersesat, kita mencari jalan sendiri. Tetapi akhirnya ketika kita ditemukan dan kita kembali pulang, oh betapa bahagianya sang penggembala itu yang menggendong di pundaknya dan bersuka cita. Nah inilah gambarannya. Selain itu kita juga dikatakan bahwa kita diurapi dengan minyak, piala kita melimpah. Ini tanda bahwa kita diperkenan oleh Allah. Kita dapat melihat ya saudara ya, di perjanjian lama itu, kalau misalkan Tuhan memilih seorang raja, Tuhan memperkenan dia, maka ia akan diurapi dengan minyak oleh seorang nabi. Nah demikianlah setiap kita. Kita juga dapat hubungkan kepada anak yang terhilang tersebut. Ketika anaknya hilang, bapaknya langsung apa? Memakaikan dia jubah yang bagus, kasut yang paling baru, dan kemudian mengadakan pesta. Nah ini adalah sebuah bentuk bahwa Allah memperkenan umatnya yang terhilang, yang kembali pulang. Allah bersuka cita dan mengadakan penjamuan-penjamuan seperti hal tersebut. Mungkin musuh-musuh kita, orang yang masih belum percaya, mereka masih di luar menantikan, ya kan? Mereka tidak mendapatkan rahmat dari Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa kita mendapatkan penjamuan tersebut.
kita merasakan hidangan di ayat yang tadi kita baca, ayat 5, ia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Mungkin musuh-musuh atau mungkin orang-orang tidak percaya ada di luar. Tetapi apa? Tetapi kita diperkenan, kita menikmati jamuan Tuhan, kita menikmati relasi bersama dengan Dia. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, inilah janji yang diikrarkan Tuhan kepada setiap kita. Ia memeteraikan perjanjian keselamatan, sehingga segala kebaikan, segala kebajikan dijanjikan akan selalu menyertai setiap kita. Kegelapan atau hal kelabu sudah berlalu, sudah kita tinggalkan, dan kita kini menyambut hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, ini artinya adalah kita dulu ini adalah seteru Allah, kita adalah orang-orang asing. Tetapi kita kemudian diadopsi, kita menjadi anak-anak Allah dan kita mendapatkan hak istimewa, yaitu apa? Sekarang kita boleh berdiam di rumah Tuhan selamanya, sepanjang masa. Ini merupakan sebuah janji yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sekarang Tuhan membuka rumahnya, sekarang kita diangkat menjadi pewaris kerajaan surga, dan kita akan memerintah bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah janji yang Tuhan berikan. Kita akan menikmati jamuan, kita diundang masuk ke rumahnya, dan kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan selama-lamanya. Kata kebajikan itu dapat diartikan dengan loving kindness, di mana maksudnya adalah Allah mencintai dan menjaga umat tebusannya dan terus melanjutkan sampai ke masa yang akan datang selanjutnya. Saudara, mari kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Bukankah separah-parahnya sebuah perseteruan? Nah, mungkin saudara bisa lihat ya ketika saudara menghadapi masalah di keluarga mungkin. Seburuk-buruknya permasalahan, hal yang paling buruk adalah ketika kita diancam, diusir. Kita diminta untuk minggat dari rumah. Nah, itu adalah sebuah malapetaka paling buruk buat setiap kita. Itu hal yang jangan sampailah terjadi. Ini tandanya apa? Tandanya bahwa kita diputuskan hubungan dengan orang tua kita. Kita diusir keluar dari rumah dan kita tidak memiliki relasi kembali yang baik dengan orang tua kita. Nah, jangan sampai ini terjadi ya saudaraku ya. Karena ini adalah hal-hal yang paling buruk dalam kehidupan kita. Nah, saudara, demikianlah dengan Tuhan kita. Tuhan itu sudah mengizinkan kita untuk masuk ke kediamannya, ya kan? Dikatakan tadi di ayat yang barusan kita baca, kita sudah disambut di rumah Tuhan. Ada janji pengharapan, kita menikmati relasi dengan Dia. Tetapi bukankah cukup disayangkan kalau akhirnya kita menyia-nyiakan sebuah hak khusus tersebut? Seakan-akan itu adalah hal yang tidak berharga. Akhirnya apa? Akhirnya kita mencoba untuk keluar lagi dari rumah Tuhan. Kita pergi lagi. Kita mencari hal-hal lain. Dan tidak mau tinggal di rumah Tuhan. Loh, kita ini sudah diundang masuk kok. Ngapain keluar lagi? Kita sudah diizinkan. Ini enggak semua orang boleh loh memiliki hak ini loh. Tapi kita memiliki hak tersebut. Hak khusus ini bagi setiap kita. Nah, mari kita hargai. So, ketika kita sudah masuk, kita sudah stay di sana, menikmati relasi dengan Tuhan. Jangan pergi lagi ya. Jangan minggat lagi.
tetap di sana sampai selama-lamanya. Nikmatilah sebuah kebersamaan, persekutuan dengan Tuhan kita, Sang pemilik rumah. Nah saudara, demikianlah Allah menggunakan gambaran tentang gembala dan juga domba sebagai bentuk ekspresi akan keintiman Allah dengan umatnya. Digambarkan di Yohanes pasal 10. Di sana juga ada paralel antara gembala di PL dan juga gembala di PB. Daud menggambarkan gembala di PL sebagai Allah yang menjaga kehidupannya. Kemudian di PB dikatakan bahwa akulah gembala yang baik. Yaitu siapa? Yaitu adalah Yesus Kristus. Yang terus bersama-sama dengan kita menjaga setiap kita. Di sana juga dikatakan bahwa gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan juga memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah demikianlah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita terus mengenal suaranya, mari kita hidup bersama dengan Dia. Saudara, mari coba sekarang saya ajak untuk kita boleh berpikir, kita merenungkan sejenak. Apakah Anda sungguh-sungguh mengenal Dia? Apakah kita sungguh-sungguh intim dengan Sang Gembala kita? Dikatakan di Yohanes 10 bahwa gembalaku mengenal suaraku dan aku pun juga mengenal domba-dombaku. Nah, tetapi seberapa dalam saudara mengenal gembala saudara? Dulu ketika saya di asrama, saya itu sampai saking kenalnya dengan teman kamar saya. Nah, jadi kami berempat sekamar. Saya itu bahkan bisa membedakan langkah kaki teman-teman kamar saya. Ya karena apa? Karena sudah tiap hari sudah hidup bersama, kita tinggal bareng di satu kamar. Nah maka betapa kami terjalin relasi yang intim, yang dekat dengan mereka. Nah saudara, ini gambarannya. Apakah saudara pun sudah mengenal bagaimana Allah itu? Allah tentu saja sudah mengenal siap kita. Bahkan hal-hal yang kita tidak ketahui pun, yang kita tidak juga sadari, Allah sudah mengenalnya. Tetapi coba dibalik, apakah saudara sudah mengenal Allah? Apakah sudah intim saudara tahu siapa Dia? Kedua, maukah saudara dituntun dalam kebenaran? Ketika kita ini sudah mengenal Tuhan, kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, maka seharusnya ya saudara ya, kita ini rela dibawa kemana saja. Nah Tuhan ingin membawa kita kepada hal-hal yang benar. Masalahnya apakah kita mau rela? Apakah kita menyukai tuntunan Tuhan, menikmati relasi tersebut dalam kehidupan kita? Nah kemudian, apakah saudara masih mau berkomitmen untuk menikmati anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita? Kita sudah diizinkan oleh Sang Pencipta untuk masuk ke kediamannya, ke rumah Tuhan. Nah, apakah kita masih enjoy menikmati akan persekutuan ini? Mari saudara kita terus menjadikan Allah sebagai gembala agung kita. Biar kita dituntun ke padang yang kekal bersama dengan Dia kelak. Amin. Mari saya ajak setiap kita boleh merenungkan firman ini. Mari kita mensyukuri relasi yang Tuhan ciptakan dengan kita. Kita adalah domba-dombanya dan Dia adalah gembala kita. Tongkat gembalanya selalu tersedia bagi setiap kita. Melindungi kita, menggiring kita kalau kita tersesat. Mari kita terus ikuti langkah Sang Gembala kita. Jangan jauhi Dia, jangan kita mencari jalan kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk firman pada hari ini.
yang boleh mengingatkan setiap kami tentang bagaimana relasi kami dengan Engkau. Engkaulah Sang Gembala Agung, pemelihara kehidupan kami. Gembala yang terus setia menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh menjadi umat-umat yang dibawa pulang, umat-umat yang diizinkan untuk masuk ke rumah-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat terus taat jalani kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat tetap terus tenang di tengah segala kondisi kekacauan yang ada. Sebab Engkaulah Gembala yang setia menemani langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah terus dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya ajak untuk kita boleh mengambil posisi berdiri. Mari bersama dengan gereja segala abad dan juga tempat, kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan juga dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi, untuk berdoa syafaat sekaligus kita mohon berkat Tuhan. Bapa kami dalam sorga, bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, sehingga kami perlu mengandalkan Engkau. Apapun pergumulan kami, apapun beban hidup kami belajar mempercayakan untuk setiap masalah kami hanya kepada Engkau. Bapa, kami berdoa terus untuk gereja-gerejamu, dimanapun berada. Tuhan ambil bagian memberkati para gembala-gembala, para pemimpin-pemimpin majelis pengurus gereja, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Seluruh jemaat Tuhan yang beribadah sepanjang hari ini, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Secara khusus gereja GBT Alpha Omega Ngesrep, Tuhan berkati gerejamu, berkati pengurus gereja, berkati untuk segala pergumulan gerejamu, baik Tuhan untuk kondisi keuangannya maupun segala aktivitasnya. Tuhan ikut campur memberkati. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat-Mu saat ini yang sedang bergumul, baik pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak, dalam hal kesehatan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh anak-anak-Mu yang sedang sakit, ya Allah, Engkau melihat satu persatu, Pak Leno, Ibu Latifah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Nugroho, Ibu Retno dan Meli ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil bagian untuk memulihkan kesehatan Pak Nugroho dan keluarganya. Dalam nama-Mu Yesus kami serahkan. Bersyukur kalau Tuhan sudah memulihkan Ibu Stanley. Engkau sudah memulihkan Bapak Frederick, istri dan anak-anak. Kami bersyukur buat karya-Mu. Bersyukur kalau Engkau sudah memulihkan Bapak Pendeta dan istri dan anak Dr. Sumbut di Jogja. Kami bersyukur Tuhan sudah ambil bagian memulihkan Bapak Ibu Pendeta Agus. Terima kasih ya Allah, Engkau ambil bagian. Kami boleh melihat karya Allah. Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Dan teman-teman kami yang tidak kami sebutkan satu persatu yang sedang bergumul untuk kesehatan sakit penyakit jama di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan negara kami dalam upaya melaksanakan PPKM darurat. Biarlah Tuhan ambil bagian terus berkarya.
Berikan hikmat dan kemampuan, dan segala pergumulan kami dalam penyebaran COVID dapat diatasi dalam upaya dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ini. Terima kasih Bapak. Hikmat dari Allah menyertai pemimpin-pemimpin kami dari presiden, pemimpin pusat sampai ke daerah. Tuhan ambil bagian memberkatinya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan gugus tugas, para tenaga kesehatan. Biarlah Tuhan ambil bagian memproteksi, melindungi mereka, mampukan mereka dalam melayani yang terbaik, dan Tuhan lindungi dari serangan-serangan maut akibat penyebaran COVID. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk yang berulang tahun hari ini dan sampai Sabtu mendatang. Biarlah usia boleh bertambah, Tuhan buat hati bijaksana. Kami bersyukur buat karya-Mu. Banyak hal yang tidak sempat kami panjatkan. Biarlah Tuhan sempurnakan doa kami ini. Dan kami alaskan doa kami ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang saya kasih, arahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita tinggalkan ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan warta gereja untuk seminggu ke depan. Yang pertama, untuk persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke Bank BCA atas nama GBT KAU Ngesrep, yang nomor rekeningnya akan ditampilkan di layar berikut. Atau bisa melalui scan QR Code yang sudah ditampilkan sebelum ibadah online dimulai. Selanjutnya, untuk ibadah menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juli 2021 pukul 7 malam secara live streaming melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Selanjutnya, untuk ibadah raya Minggu 18 Juli 2021 kembali dilaksanakan secara online. Untuk ibadah raya pagi pukul 7 pagi dan ibadah raya sore pukul 5 sore melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Selanjutnya ada info open rekrutmen pelayan. Kami membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani dalam bidang worshiper, tim pemusik, dancer, multimedia, soundman, dan usher. Dapat langsung mengikuti link di bit.ly/oprekgbt3. Dan untuk info lebih lanjut bisa hubungi ke Kak Citra pada nomor 0822 2393 1354.
Kami juga menginfokan bahwa jemaat dapat mengikuti rangkaian sosial media gereja, yaitu Instagram, Facebook, dan kami juga ada TikTok, dan tentunya YouTube di GBT Ngesrep. Bagi jemaat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, karena di akun sosial media ini gereja menyediakan video-video renungan setiap harinya. Tidak lupa kami selalu mengingatkan jemaat sekalian untuk mengikuti protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan mari kita sama-sama berdoa kiranya Tuhan membantu sehingga wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir. Dan bila ada jemaat yang terinfeksi COVID-19, dimohon untuk tidak takut, tetap tenang, segera periksakan diri ke dokter, dan mohon untuk menginformasikan ke gereja, setidaknya bisa didukung dalam doa, sekaligus untuk mengantisipasi agar tidak menyebar ke jemaat yang lain. Sekian warta gereja yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega Ngesrep, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya. Rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh,
Terpujilah Tuhan.